I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf. Yang pertama mengenai gambaran umum dari sistem saraf. Sistem saraf manusia terdiri dari jaringan saraf yang bekerja sama untuk mengatur dan mengontrol fungsi tubuh. Struktur ini bertanggung jawab atas pengiriman, penerimaan, dan pemrosesan sinyal-sinyal saraf yang berperan dalam mengkoordinasikan berbagai aktivitas fisik dan kognitif. Sinyal saraf ini dikirimkan melalui serangkaian sel saraf yang disebut neuron. Kemudian selanjutnya, bagian-bagian dari sistem saraf. Yang pertama, otak atau encephalon. Otak merupakan pusat pengendalian utama sistem saraf dan menjadi organ paling kompleks dalam tubuh manusia. Organ ini terdiri dari beberapa bagian utama, termasuk otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batak otak atau parietal. Kemudian yang kedua, sumsum tulang belakang atau dikenal dengan spinal cord. Setelah itu, ada sumsum tulang belakang yang termasuk sistem saraf pusat. Ini merupakan saluran saraf yang menghubungkan otak dengan bagian tubuh lainnya. Fungsi utamanya untuk mengantarkan sinyal-sinyal saraf antara otak dan bagian tubuh lainnya. Kemudian yang ketiga, saraf perifer. Sistem saraf perifer meliputi saluran saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang. Struktur ini terbagi menjadi dua, yakni yang pertama sistem saraf somatik dan yang kedua sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik adalah bagian yang bertanggung jawab atas mengontrol gerakan sadar dan menerima informasi sensorik dari indera seperti penglihatan, pendengaran, perasa, dan lainnya. Kemudian yang kedua, sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah saraf otonom yang mengatur fungsi-fungsi tubuh yang tidak disadari secara sadar, seperti detak jantung, pernapasan, pencernaan, dan kelenjar-kelenjar tubuh. Kemudian bagian yang keempat adalah saraf kranial. Sistem saraf kranial adalah serangkaian saraf yang langsung berhubungan dengan otak dan mengontrol berbagai fungsi sensorik dan motorik di kepala dan leher. Ada 12 pasang saraf kranial yang mengatur fungsi-fungsi seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, dan bicara. Kemudian selanjutnya, fungsi-fungsi dari sistem saraf manusia. Yang pertama, sebagai pengaturan gerak. Sistem saraf memungkinkan kita untuk melakukan gerak tubuh. Kemudian yang kedua, mengatur panca indera. Yang ketiga, fungsi kognitif. Yang keempat, sebagai regulasi emosi. Yang kelima, pengaturan detak jantung dan pernapasan. Yang keenam, mengatur sistem pencernaan. Yang ketujuh,